Maka kita jangan pernah meremehkan siapapun, menghina siapapun pelaku-pelaku maksiat. Karena kalau satu hari dia bertaubat, dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia menangis, maka seketika itu dia langsung menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bukan orang suci, Bang, ya. Enggak ada orang suci di dunia ini. Kita ini kumpulan dosa-dosa, Bang. Kita ini semua pendosa. Kita ini semua pendosa, beda-beda dosanya. Jangan hanya gara-gara dosa kita berbeda dengan dosa orang lalu kita merasa lebih baik. Jangan. Jadi orang beriman itu fikirnya akhirat, karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Maka ketika datangnya dunia dalam kehidupan orang mukmin, datangnya dunia itu mengkhawatirkan hatinya. Kita ngobrol santai saja ya, tidak ada guru, tidak ada murid. Saya bukan ustaz, Dedi Sulaiman anak band. Cuman dalam proses, mudah-mudahan suatu hari bisa jadi ustaz, amin. Ini dalam proses hijrah perjalanan. Dunia ini bukan tempat tujuan, dunia ini tempat singgah kita sebut. Perjalanan menuju tujuan kita nanti di akhirat. Siapa yang sukses bukan di dunia dia. Orang sukses itu nanti. Orang yang selamat dari azab Allah masuk ke surga itu orang sukses. Jadi yang kita sama-sama berjuang di dunia ini, kita mesti fikirkan diri kita bagaimana selamat. Orang lain itu cuma sebagai gambaran saja. Ya. Maka jangan pernah sekalipun kita menjadi hakim di dunia ini, memvonis orang, kamu ini kafir, kamu ini sesat, kamu ini neraka, itu bukan hak kita, bukan urusan kita. Nah, jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ini berhak atas masa lalunya masing-masing. Ya, kita ini punya masa lalu kan. Dan di dalam Islam itu sebetulnya nggak ada masa lalu. Yang ada tuh hari ini. Orang yang punya masa lalu kelam, satu orang pemuda di Mekah, diasah pedangnya, kemudian dia berteriak keliling Mekah, "Aina Muhammad, aina Muhammad." Matanya merah, mau bunuh Nabi. Dia mau bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hari ini Sayyidina Umar itu terbaring di sisi Nabi kuburannya di Madinah. Ya. Maka kita jangan pernah meremehkan siapapun, menghina siapapun pelaku-pelaku maksiat. Karena kalau satu hari dia bertaubat, dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia menangis, maka seketika itu dia langsung menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bukan orang suci, Bang, ya. Enggak ada orang suci di dunia ini. Kita ini kumpulan dosa-dosa, Bang. Kita ini semua pendosa. Kita ini semua pendosa, beda-beda dosanya. Jangan hanya gara-gara dosa kita berbeda dengan dosa orang lalu kita merasa lebih baik, jangan. Maka sesama pendosa ini adabnya saling mendoakan. Doakan saya, doakan teman-teman kita, ya Allah ampunkan teman saya, ampunkan. Ya. Jadi hadirin sekalian, my hijrah, my way to Jannah. Ya, Masya Allah. Jadi ending dari perjalanan hidup di dunia ini sakratul maut. Siapa yang sukses? Orang yang mati kemudian di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, meskipun seumur hidup dia bermaksiat. Seumur hidup dia bermaksiat, sejengkal lagi dia mau masuk jahannam. Kata Nabi dalam satu hadis, tahu-tahu Allah masukkan dia ke surga. Ada orang yang seumur hidupnya beribadah, taat, rajin ke masjid, semua, dekat dengan pintu surga, ternyata Allah masukkan ke jahannam. Ketika mendengarkan hadis riwayat ini, hadirin sekalian, itu sahabat menangis. Ya Allah, bagaimana nasibku? Nah, ini ulama menjelaskan dari riwayat ini, hadirin sekalian, yang hari ini yang lagi bermaksiat, yang lagi berlumuran dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
masih ada kesempatan, nafas masih keluar. Nah, kita masih ada kesempatan untuk bertobat dan berhijrah. Dan hari ini yang lagi soleh-solehnya, yang lagi rajin-rajin ke pengajian, yang pakai hijab syar'i, yang udah mungkin kayak ini penampilannya, udah pakai full sunnah, pakai jenggot, celananya udah cingkrang. Jangan sombong. Jangan sombong, karena Allah paling benci sama orang sombong. Ya. Terus dia payah ya. Ketika satu orang sudah ada perasaan dia sama atau lebih baik dari orang lain, ini bahaya. Nah, jadi jangan sampai hijrah kita ini kebablasan. Saya ada beberapa orang teman-teman ya, dan saya pun mungkin dulu pernah seperti itu. Ketika dulu masih maksiat nih, ketemu ustaz, ketemu orang cium tangan, ketika udah mulai taklim, setan bisik-bisik, kau ini surga ini, kau ini sunnah. Nah, muncul perasaan memandang orang lain remeh, tidak ada paham-paham. Nah, maka mulai hari ini kita semua periksa hati kita semua, bersihkan hati kita. Karena orang baik dalam pandang Allah itu hatinya hanya ada Allah saja, di hatinya nggak ada selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tujuan hidupnya hanya Allah saja. Orang yang sukses itu orang yang betul-betul ingat Allah dalam setiap hembusan nafasnya. Ada orang kaya nih, ketika dia kaya dia maksiat, kan? Tahu-tahu bangkrut, jatuh miskin. Ketika mau jatuh miskin dia ingat, ya Allah, ya Allah. Dia sholat, dia baca Quran. Saya mau tanya nih, miskinnya dia ini kemajuan apa kemunduran? Kemajuan. Jadi orang yang sukses itu orang yang bersama Allah. Ada kawan saya stres dia, parah dia stres. Kenapa? Karena dia baru menikah berapa bulan, tiba-tiba suaminya hilang, pergi meninggalkan dia, nggak ada kabar, nggak ada kabar. Tak tahu masih hidup bangga, handphone ditinggal, semua ditinggalkan. Panik nih kawan saya, nah hampir gila, sekarang udah hampir 60 hari, 2 bulan. Kan? Terus dia WhatsApp, telepon saya, bang, tolong nih bang Dery ini semua. Saya bilang tunggu saya jemput. Sama istri saya ajak, saya jemput dia ke tempat tinggal dia. Saya tanya gimana nih? Coba yang aneh, berpisah dengan orang yang sangat dicintai. It's no problem, ada masalah apa-apa. Tiba-tiba hilang, gak ada berita. Dia mau cari kemana? Bang, saya bilang sama dia, sederhana aja kalimat itu. Dan ternyata kalimat sederhana ini merubah dia. Saya bilang, Allah yang menjumpakan dan Allah yang memisahkan. Ya, selain Allah tidak bisa menjumpakan, selain Allah tidak bisa memisahkan. Allah yang menjumpakan orang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Allah yang menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Kalau Allah kehendaki pulang, pulang. Allah kehendaki datang, datang. Kalau enggak. Kita ini manusia nggak punya hak apa-apa untuk mengatur Allah. Ya. Tapi ini ujian. Ketika perpisahan ini membuat kita ingat Allah, menangis. Nah, sholat, doanya yang selama ini nggak pernah tahajud, sekarang setiap suaminya pergi dia tahajud terus tiap malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya bilang ini sebuah kesuksesan. Justru ketika suamimu ada, kamu nggak pernah sholat malam. Ketika suamimu ada, kamu nggak pernah baca Quran, nggak pernah menangis sama Allah. Jadi suksesnya orang itu kalau dia dekat dengan Allah itu sukses. Kita kompetisi nih, tahu-tahu kalah. Dengan kalahnya kita, ya Allah, sukses. Yang menang sombong, gagal. Ya. Jadi kacamata kita hari ini, teman-teman semuanya, mesti dipakai kacamata akhirat, bukan kacamata dunia. Kacamata dunia dengan kacamata akhirat ini berbanding terbalik. Kemuliaan bagi ahli dunia, kehinaan bagi ahli akhirat. Perkara yang dicari-cari, yang dikejar-kejar sama pencinta dunia, itu perkara yang ditakutkan sama pencinta akhirat. Ketika orang berteriak dia untungnya besar, maka orang-orang yang cinta akhirat dia ketakutan. Ketika Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar itu Bang, kurang lebih 10 tahun belum jadi khalifah, itu terkumpul harta di Madinah, harta ghanimah. Orang menyerahkan harta, Kisra, Persia menyerahkan hartanya, emas, berlian semua diserahkan. Nah, Baitul Maqdis diserahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Terkumpul harta. Ketika Sayyidina Umar melihat harta begitu banyak, apakah dia gembira? Menangis. Dia bilang, ya Allah, apa dosaku? Kenapa harta datang di zamanku? Kalau harta ini baik, kenapa tidak datang di zaman Rasulullah dan Abu Bakar? Nah, itu pikir akhiratnya. Kalau kita pikir dulu itu sujud syukur, ya dapat ghanimah. Ya. Jadi orang beriman itu fikirnya akhirat, karena harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Maka ketika datangnya dunia dalam kehidupan orang mukmin, datangnya dunia itu mengkhawatirkan hatinya.